Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Selamat Wibowo. Hari ini saya akan mencoba untuk menganalisis hasil angket siswa terhadap PJJ di Jakarta. Angket ini dilaksanakan 1 minggu yang lalu dengan melibatkan 25 sekolah responden dan ada 2.252 peserta didik. Nah, mari kita diskusikan hasil angket berikut ini. Ya, jadi angket ini menggunakan form Google. Alhamdulillah dalam waktu tidak lebih daripada 2 hari, data cukup banyak yang masuk dari 25 sekolah dan dari 252 peserta didik. Ini gambaran daripada peserta angket ini. Isi angket ini digunakan untuk melihat bagaimana perkembangan atau respon anak-anak terhadap pelaksanaan PJJ. Pertanyaan pertama, keikutsertaan peserta didik dalam pelaksanaan PJJ. Yang pertama, alhamdulillah sangat bagus, yaitu 754 itu persen selalu ikut, kemudian 16,9 sering ikut dan kadang tidak ikut 7,4. Sehingga sama sekali tidak ikut tidak ada, alhamdulillah. Jadi secara umum pelaksanaan PJJ di Jakarta cukup berjalan lancar. Kemudian yang kedua, kendala daripada pelaksanaan PJJ yang dihadapi oleh anak-anak yang terbesar adalah terlalu banyak tugas. Jadi anak-anak merasa tugasnya sangat banyak, yaitu 65,9 siswa menganggap tugasnya terlalu berat. Sisanya yang 34,1 itu mungkin menganggap normal. Kemudian sulit memahami materinya, itu juga disampaikan oleh siswa sebanyak 56,2. Jadi setengah dari siswa itu merasa kesulitan dengan materi. Kemudian jaringan lemah dan gangguan jaringan lain tentunya itu ada 39,2%, jadi cukup besar. Kemudian yang lain sulit bangun, malas, itu 28%. Kemudian tidak punya pulsa, itu masih besar ya. Jadi menjadi kendala juga buat pelaksanaan PJJ, yaitu 16,5%. Kemudian tidak punya perangkat 4,4%. Itu juga merupakan hal yang perlu kita pertimbangkan, karena ini berarti mereka tidak bisa ikut. Mungkin ikutnya dengan pinjam dan sebagainya. Kemudian peserta didik dalam menyelesaikan tugasnya itu selalu tepat waktu 41%, beberapa kali terlambat, mungkin beberapa 1 atau 2 kali. Kemudian beberapa kali tidak menyerahkan, ikut tapi tidak menyerahkan, tidak terlalu banyak, sekitar 7%. Kemudian sering tidak mengerjakan, itu mungkin sekitar 1%. Alhamdulillah tidak ada yang tidak pernah mengerjakan. Kemudian efektivitasnya 8,8% itu sangat efektif. Sekitar 3%, 3 atau 4% itu sangat efektif. Cukup efektif 41,6, kurang efektif 45, dan tidak efektif 8,8. Jadi ini di mata anak-anak pembelajaran dianggap masih kurang efektif. Jadi prihatin buat kita bagaimana nanti kita melaksanakan pembelajaran yang lebih efektif. Kemudian daya serap siswa itu yang sangat tinggi, itu juga sekitar 2,5-3%, jadi tidak banyak. Yang cukup tinggi daya serapnya itu 38,9, rendah 50,8, dan sangat rendah 7,7%. Jadi masih memprihatinkan daya serap anak-anak. Jadi 57 lebih, hampir 58 lebih itu merasa rendah dan sangat rendah. Jadi perlu pertimbangan buat kita semua. Kemudian penjelasan guru sangat jelas, itu sekitar 2 atau 3%, cukup jelas 19,4. Kemudian jelas 19,4, cukup jelas 37,7, kurang jelas 39,9. Jadi sangat besar juga kalau yang merasa kurang jelas dan sekedar cukup saja itu 39% dan 37,7. Ini perlu menjadi bahan kajian kita.
Kemampuan dalam mengerjakan tugas, alhamdulillah sangat mampu, 8,1 mampu, 49,2 cukup mampu, 36 kemudian kurang mampu sekitar 4%. Nah, karena itu untuk mengerjakan tugas, alhamdulillah anak-anak dengan segala kekurangannya masih mampu mengerjakan tugas. Kemudian daya tarik penyajian sangat menarik itu sekitar 3%, kemudian menarik 21,9, cukup menarik 52 dan tidak menarik 22. Ini angka yang cukup memperhatikan juga karena tidak menarik dan sekedar cukup itu hampir 70%. Perlu kita menjadi bahan kajian buat kita semua dan evaluasi buat kita. Kemudian variasi, sangat variatif itu sekitar 4%, variatif 28%, cukup variatif 43,8%, dan tidak variatif atau monoton 22%. Ini juga menganggap Bapak Ibu Guru mengajarnya masih kurang variatif atau monoton atau itu-itu saja, mungkin seperti pembelajaran di kelas hanya memberikan tugas. Kemudian optimisme dalam keberhasilan melaksanakan penilaian akhir tahun atau PAT sangat optimis 23,6, optimis 38,9, cukup optimis 26,2 dan tidak optimis 11,3. Nah, alhamdulillah mereka masih cukup optimis, jadi yang tidak optimis cukup kecil 11,3 saja. Mudah-mudahan mereka sukses dalam melaksanakan PAT. Kemudian terakhir sebelum kita tutup, kita akan mencoba selain menjawab anak-anak menjawab hal yang fix dari pilihan yang tersedia, siswa diberikan menulis saran-saran sesuai secara bebas. Kita lihat saran-saran dari anak-anak. Yang pertama, tolong jangan terlalu banyak memberikan tugas dan waktu untuk mengumpulkan tugasnya diperpanjang. Karena beberapa tugas telat saya kumpulkan kendalanya karena tugas terlalu banyak dan membingungkan dan waktunya terlalu cepat atau sedikit. Nah, ini sebagian besar tugas keluhan anak-anak adalah terlalu banyaknya tugas. Nah, kita nanti perlu diskusikan Bapak Ibu Guru bagaimana sebenarnya yang di lapangan. Penjelasan materi dan juga diberikan dengan contoh-contoh materi tersebut karena bisa saja beda pengertian antara jawaban Google dengan jawaban dari guru. Jadi memang Bapak Ibu Guru setelah memberikan tugas dijawab mesti diberi penguatan, diberi evaluasi mana yang benar dan mana yang salah. Lebih mendetail materi pembelajarannya tidak hanya memberikan tugas. Jadi keluhannya anak-anak terlalu banyak tugas dan terlalu banyak memberikan tugas. Menggunakan sistem tatap muka walaupun perantara. Jadi anak-anak berharap ada tatap muka walaupun tidak langsung. Kemudian lebih banyak menjelaskan, ini sama. Kemudian bisa tatap muka yang supaya mudah dipahami. Guru ngasih materi, bukan cuma ngasih tugas saja. Jadi diminta ngasih materi, jangan tugas saja. Kalau perlu dijelasin via voice note atau via teleconference. Intinya lebih baik kalau gurunya bisa ngasih materi secara jelas, bukan cuma tugas banyak-banyak doang. Soalnya percuma tugas banyak kalau kita aja sebenarnya nggak paham sama materinya. Kita sebagai murid juga butuh pembawaan materi yang fresh atau beragam. Karena selama ini hanya beberapa guru yang seperti itu. Selebihnya cuma ngasih tugas dengan deadline segera dikumpulkan. Tidak hanya memberikan tugas, tapi memberikan materi. Selama proses PJJ ini berlangsung, saya memperhatikan guru hanya langsung memberikan tugas tanpa dijelaskan lebih dahulu. Memang tidak semua guru. Artinya dengan terpaksa para siswa harus belajar sendiri dengan bermodalkan internet. Tetapi bagaimanapun kita tidak boleh selalu percaya pada internet. Ada kalanya materi yang dipelajari tidak sesuai dengan yang ada di internet. Saya pernah mengalami itu. Jadi mohon untuk Bapak Guru jangan apa-apa mengandalkan muridnya dengan internet. Itu sangat tidak efektif. Ini saran yang cukup berat ya buat kita semua. Evaluasi dari anak-anak. Tolong tidak terlalu memberikan banyak tugas. Tolong materi lebih dijelaskan lagi. Saya sangat menghargai guru yang telah mengajar selama ini. Saya berharap ke depan Bapak Ibu Guru tidak hanya memberikan tugas. Saya mohon penjelasan materi lebih dahulu. Lebih banyak menjelaskan. Guru
ngasih materi, bukan cuma ngasih tugas saja. Saran saya untuk guru adalah lebih sering memberikan materi lewat Google Zoom atau pakai Zoom agar muridnya jelas. Walaupun mungkin ini cukup kendala di pulsa yang cukup boros. Saran saya untuk guru adalah tidak terlalu banyak memberikan tugas, mohon diberikan tugas yang jelas. Jadi tugasnya jelas. Nah, sekali lagi, dalam pengajaran mungkin diberikan motivasi, sekali-sekali diberikan motivasi. Jadi tidak hanya belajar-belajar terus, terutama anak-anak yang punya kendala finansial. Memberikan waktu yang panjang untuk berpikir, jadwal sesuaikan. Nah, barangkali itu informasi yang bisa kita serap dari hasil gambaran yang berupa grafik. Tadi cukup jelas informasinya. Dari anak-anak umumnya mereka berkendala kepada banyaknya tugas, penjelasan yang kurang jelas, kurang variatif. Kemudian Bapak Ibu diharapkan bisa memberikan pembelajaran langsung, mungkin menggunakan suara, mungkin menggunakan video, mungkin juga pembelajaran menggunakan Zoom. Nah, untuk mengatasi supaya tidak ada kendala pendapat yang berbeda antara guru dan yang di internet, saya harapkan Bapak Ibu guru bisa membuat blog. Blognya itu cukup mudah dibuat dan gratis. Nah, jadi informasi ini mudah-mudahan kita bisa sikapi dengan bijak. Kita semua dapat meningkatkan kualitas pembelajaran jarak jauh. Masih cukup panjang waktunya PJJ ini, jadi saya harapkan kita semua mengubah sesuai dengan harapan anak-anak. Bagaimanapun anak-anak, saya yakin mereka berkata jujur apa adanya. Mungkin kita sebagai guru merasa sebagian salah, tapi karena ini menyangkut jumlah guru yang sangat banyak dan pendapat siswa yang juga cukup banyak, sangat banyak ya, 2000 lebih, maka itu memberikan gambaran yang cukup signifikan kondisi real di lapangan. Oke, barangkali itu aja dari saya. Mudah-mudahan kita ke depan bisa selalu melayani lebih baik untuk anak-anak, untuk masa depan mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.